Ya, halo teman-teman Fatul, selamat siang semuanya. Bersama Mas Muladi di sini. Ya, topiknya masih sama seputar belajar metode napas ritme. Jadi, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar di 3 video. Yang pertama, bagaimana cara melakukan perhitungan di atas kertas pada teori napas ritme. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuktikan teori dan kertas tadi menjadi sesuatu yang faktual berdasarkan studi jurnal menggunakan alat ukur yang standar jurnal dengan akurasi tinggi. Dan yang ketiga, kita belajar bagaimana cara membuktikan secara faktual. Kalau yang kemarin, yang pertama itu nalar di atas kertas, dihitung, kemudian dikalkulasi, angkanya keluar. Kemudian yang kedua, faktual menggunakan nalar. Jadi, karena frekuensi nggak bisa dilihat, seperti halnya sinyal Bluetooth, sinyal Wi-Fi nggak bisa dilihat. Lalu bagaimana cara membuktikan secara faktual bahwa frekuensi napas itu ada? Maka Anda harus menggunakan berbagai alat ukur yang sudah kita rekomendasikan seperti Polar H10, softwarenya Elita HRV, software analisanya namanya Kubios, itu cuma ada di napas ritme. Kemudian video yang ketiga, minggu lalu, kita sudah belajar bagaimana cara membuktikan secara faktual ritme napas yang perjalanan pengukurannya dimulai dari pencatatan lewat polar, ditangkap, lalu kemudian masuk Elite HRV di handphone, lalu diekspor ke Kubios, lalu kita lihat grafiknya. Kita buktikan bahwa pada studi 0,1 Hz ya, 0,1 Hz itu bisa didapat dengan berbagai macam jenis ritme, seperti ritme 55, ritme 46, ritme 235, ritme 145, ritme 325, ritme 532, dan banyak lagi, termasuk yang segi 4. Jadi bisa didapat dengan ritme simetris, bisa didapat dengan ritme asimetris, bisa didapat dengan ritme segitiga, dan bisa didapat dengan ritme segi 4. Selama total cycle time-nya itu 10 detik, maka frekuensinya pasti 0,1 Hz. Nah, sekarang tidak panjang ke lebar lagi, kita akan melihat bagaimana cara untuk menganalisa pengaruh napas ritme pada tubuh. Kita akan lihat bagaimana cara atau analisa melihat pengaruh napas ritme pada tubuh. Dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana begini, Mas Gunggung, olah napas kan gitu-gitu aja kan? Napas ritme juga isinya gitu-gitu aja. Ya, napas cepat, ada napas lambat, teknik lain juga gitu, kelas lain juga gitu. Ini pertanyaan menarik sebenarnya. Terus ngapain saya harus belajar napas ritme? Nah, ya jadi sekali informasi, ketika seorang itu belajar napas ritme, eh, secara akademisi ya, Anda bisa dapat lulus S2 tuh. Karena kita sudah punya studi berdasarkan status, apa namanya, studi kasus magister S2. Dengan belajar napas ritme, Anda bisa lulus sebagai mahasiswa terbaik untuk program doktoral tuh. Karena kita punya studi kasus eh, ibu-ibu yang belajar napas ritme untuk diangkat sebagai studi doktoral. Dan sekarang salah satu akademisi dari Solo akan mengangkat napas ritme ke dalam jurnal ilmiah. Jadi pertanyaan, kenapa kok bisa kayak gitu? Padahal kan isinya gitu aja, ya kan? Ya napas cepat ya, ya sudah berapa cepat. Ada tahan napasnya, ada yang nggak ada tahan napasnya, gitu kan? Napas lambat, ya saya sudah tahu ada 55, ada 46, 77, dan seterusnya. Ya kita sudah tahu, tapi apa sudah tahu itu kemudian kita mengerti bagaimana cara menerapkannya, itu belum tentu, ya kan? Maka diperlukan pembelajaran. Kita lihat contohnya di sini. Misalnya begini, ritme 55, itu total cycle time-nya adalah 10 detik, ya kan? Dari tarik 5, buang 5. Lihat pelajaran saya di video yang kedua, beberapa minggu lalu. Maka frekuensinya adalah 1/10 sama dengan 0,1 Hz. Jadi ritme 55, frekuensinya itu 0,1 Hz. Nah, sekarang pertanyaannya, si 0,1 Hz ini kemudian menggetarkan 11 sistem pada tubuh manusia. Jadi per hari ini disepakati ada 11 sistem pada tubuh manusia. Ada sistem kulit, sistem otot, sistem raka, sistem peredaran darah, ada sistem syaraf, ada sistem endokrin atau kelenjar, sistem limfatik, ada sistem pencernaan, sistem apa namanya, reproduksi, ada sistem pembuangan, ada sistem ya macam-macam. Itu belum termasuk subsistem-subsistem di dalamnya tuh. Ini kita baru bicara sistem gedeannya. Jadi secara logika kita pakai ilustrasi seperti garpu talam.
seperti garpu tala. Masing-masing dari sistem ini, anggaplah ada 11 garpu tala besar. Ada 11 garpu tala besar. Namanya garpu tala, pasti mereka punya frekuensi dong, ya kan? Jadi sistem kulit juga punya frekuensi sendiri, sistem rangka punya frekuensi sendiri, sistem kelenjar punya frekuensi sendiri, semuanya punya frekuensi sendiri. Kok kayak gitu? Iya, karena bentuk fisiknya berbeda. Jadi secara logika, tidak mungkin kayu itu frekuensinya sama dengan air. Karena secara fisik bentuknya saja itu berbeda. Ya kan? Maka hukum alamnya lah pasti frekuensinya berbeda. Nah, 0,1 adalah garpu tala lain yang Anda buat lewat olah napas. Jadi olah napas itu menciptakan garpu tala yang lain dengan frekuensi yang bisa kita atur secara manual. Yang pada contoh ini adalah 0,1 Hz. Begitu dipukul ting 0,1 Hz, nah maka 0,1 Hz itu akan bergetaran ke 11 sistem pada tubuh manusia ini. Bergetaran dia kepada sistem urin, kan? Bergetaran dia pada sistem syaraf, bergetaranlah dia, ya gampangnya kita sebut saja beresonansi lah. Beresonansi lah dia misalnya pada sistem peredaran darah, resonansi dia pada sistem limpatik, beresonansi juga pada sistem reproduksi, mungkin juga beresonansi pada banyak sistem, gitu kan? Karena kita lagi pukul, kita nggak tahu pengaruhnya di mana. Nah, maka napas ritme ini berusaha untuk memetakan pengaruh signifikan dari 0,1 Hz ini pada sistem yang mana yang paling dominan. Jadi Anda tuh belajar di sini, belajar untuk mengetahui, oh kalau saya menghasilkan 0,1 Hz, berarti saya akan menggetarkan apa? Kan begitu. Nanti dengan kita tahu dia menggetarkan apa, nanti kita jadi bisa manfaat untuk mengetahui, oh oke, berarti kalau saya pakai ritme ini, di antara 11 sistem, 11 garpu tala besar di badan kita, ternyata 0,1 akan bergetaran dengan frekuensi yang ini, yang beresonansi dengan sistem yang ini. Jadi tahu. Kenapa? Karena setiap kali 0,1 Hz itu muncul, bergetaran dia dengan 11 sistem. Jadi pasti 0,1 Hz ini ada pengaruhnya pada kulit, pasti ada. Ya kan? Ada pengaruhnya pada otot, pasti juga ada. Ada pengaruhnya pada tulang, juga pasti ada. Ada pengaruhnya kepada sistem limpatik, juga ada. Apakah ada pengaruh nanti pada sistem pembuangan? Ya juga ada. Kenapa? Karena namanya getaran, dia akan merambat. Tetapi dari sekian banyak pengaruh ini, itu ada sesuatu yang bisa kita sebut dominan. Yang kalau di bahasa jurnal sih biasanya pakai nilai P. P-nya biasanya kalau kurang dari 0,0001 gitu berarti sangat dominan. Tapi kalau nilai P-nya tinggi berarti tidak dominan. Kalau tidak dominan berarti bisa diabaikan. Apakah 0,1 masih berpengaruh pada mata? Berpengaruh. Tapi kalau responnya kecil, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ini responnya kecil sekali, maka kita bisa sebut itu tidak dominan. Jadi walaupun Anda tahu 0,1 Hz, pertanyaannya, Anda tahu nggak itu nyambungnya kemana? Anda tahu nggak 0,1 Hz itu menggetarkan apa saja? Menggetarkan secara dominan ya, bukan sekedar menggetarkan sekedar kena. Itu kalau sekedar kena pasti. Tapi dominan atau enggaknya itu harus dibuktikan. Nah, jadi belajar napas ritme itu belajar mengetahui frekuensi napas ini nanti akan menggetarkan secara dominan ke sistem yang mana atau ke subsistem yang mana. Jadi bukan sekedar sudah tahu 0,5 ritme 55 frekuensinya 0,1 saya udah tahu. Ya, cuma itu aja. Saya latihan ritme 55 cuma gitu-gitu aja. Kok di kelas ini ada lagi ritme 55, di kelas itu ada lagi ritme 55, di kelas yang itu ada lagi ritme 55, ya kan, di kelas yang lain lagi ada lagi ritme 55. Kok diulang-ulang mulu? Loh ya karena memang setiap kali kita membunyikan satu garam tala lewat paru-paru, ting 0,1 watt, itu nanti akan menggetarkan 11 sistem pada manusia. Tetapi yang dominannya itu ya belum tentu yang itu. Tetapi ini bisa terhubung nanti. Misalnya begini, ada ritme lain yang menggetarkan secara spesifik sistem limpatik. Secara spesifik sistem limpatik. Lalu kita kasih 55 di depan. Setelah itu ritme khusus limpatik. Berarti 55-nya ini akan menggetarkan secara minor, katakanlah begitu ya. 55-nya frekuensi 0,1 Hz akan menggetarkan secara minor sistem limpatik. Lalu setelah itu ditambahkan ritme khusus limpatik secara mayor untuk menggetarkan keseluruhannya. Maka hasilnya pasti bagus. Maka ritme-ritme itu menjadi ritme yang tidak terpisahkan.
Jadi jangan bilang kalau lagi-lagi ritme 55 lagi-lagi ritme, ya justru karena ini bergetaran dengan seluruh sistem di dalam tubuh kita, maka ya kita pilih itu sebagai pembuka gitu. Terus kemudian di kelas yang berhubungan sama reproduksi, misalnya kelas kebugaran seksual, karena begitu, oh ritme 55 masuk lagi, pasti iya pasti masuk lagi karena ritme 55 itu menggetarkan juga sistem reproduksi walaupun minor. Nanti baru ditambah dengan materi utamanya yang berfungsi sebagai mayor untuk bergetaran dengan sistem reproduksi pada kelas kebugaran seksual dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu cara kita melogikanya. Nah, sekarang kita lihat 0,1 Hz itu kemana sih 0,1 Hz? 0,1 Hz kamu kemana nyambungnya? Coba katakan padaku. Ya, kita lihat ya. 0,1 Hz biasa disebut sebagai gelombang Mayer, yakni gelombangnya pembuluh darah arteri. Dan ini proven by science. Frekuensinya adalah 0,1 Hz dengan siklus 10 detik. Berarti 10 detik itu bisa dicapai dengan ritme 55, 46, 235, 145, 451, kemudian 325, 543, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, ya kan? 2332, 3223, 1441, 1423, dan seterusnya. Pokoknya total cycle time-nya itu 10 detik saja. Baik dia simetris, asimetris, segitiga, maupun segi empat. Ya, ternyata open by science. Berarti 0,1 Hz ini paling besar pengaruhnya adalah pada pembuluh darah arteri. Ya kan? Sistem peredaran darah berarti. Maka 0,1 Hz akan bergetaran secara dominan dan signifikan pada sistem peredaran darah. Yang salah satunya adalah pembuluh darah arteri. Ya kan? Di antara 11 sistem yang lain. Maka bisa dibilang, ini balik ke sini ya. Jadi si 0,1 Hz ini bergetaran secara mayor dengan sistem pembuluh darah dibandingkan dengan sistem kulit. Sistem kulit apakah ada pengaruhnya? Ada tapi minor. Sistem rangka apakah ada pengaruhnya? Ada tapi minor. Yang mayornya itu adalah sistem pembuluh darah. Karena perbedaannya seperti itu. Seperti cara memahaminya ya. Jadi seseorang bagi napas ritme itu belajar untuk mengetahui ritme ini nyambung kemana. Maka tetap harus ada rujukan jurnal. Nah, oleh karena itu, OM ini mengumpulkan banyak ritme-ritme dengan angka-angka inhale, exhale, frekuensi sekian yang berada pada napas cepat, napas lambat maupun napas super lambat yang nantinya bergetaran secara mayor dengan sistem yang mana dan subsistem-subsistem di bawahnya. Dan ini penelusuran jurnal yang panjang sekali selama bertahun-tahun. Jadi nggak mengarang bebas bahwa memang akan ada ritme-ritme baru, iya. Tetapi tetap yang utama kita menggunakan rujukan jurnal. Jadi angka apa pada hertz frekuensi ini nanti akan bergetaran dengan yang mana. Kapan kita menggunakan ritme 55 yang nanti akan kita getarkan untuk membantu tulang. Kapan kita menggunakan ritme 55 yang nanti akan kita getarkan untuk membantu limfatik. Kapan nanti kita gunakan ritme 55 akan kita getarkan nanti untuk membantu sistem reproduksi dan seterusnya. Ini kita belum bicara subsistem-subsistem yang ada di dalamnya. Kita bicara kan gedeannya. Subsistemnya adalah ada saraf pusat, ada saraf tepi. Di dalam saraf pusat ada spinal cord, ada brain. Di dalam saraf tepi ada otonom, ada somatik. Di dalam otonom ada simpatik, ada parasimpatik. Itu subsistem-subsistem di dalamnya. Itu kita baru bicara sistem saraf. Belum kita bicara sistem peredaran darah. Kita belum bicara sistem limfatik. Kita belum bicara sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem pembuangan, sistem reproduksi, sistem otot, tulang, daging, dan sebagainya. Jadi ini perjalanan panjang. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang, kok kalau di kelas ini ritmenya itulah. Ada 55 lagi. Terus buat apa saya ikut? Ya justru Anda ikut itu belajar memahami bagaimana konsep-konsep minor dan mayor itu. Konsep minor itu berarti ritmenya berpengaruh secara minor. Sedangkan konsep mayor, ritmenya berpengaruh secara signifikan. Tadi contohnya 0,1 Hz pengaruh secara signifikannya menurut ilmuwan Traub Harry Mayer adalah pada sistem peredaran darah. Ya, ini pembuluh darah arteri. Ya kan? Ya pada titik itu ini 0,1 Hz ini mayor terhadap circulatory system.
Untuk yang lainnya, nah nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi nanti di video yang mendatang, kita akan bahas 0,1 Hz akan bergetaran dengan apa saja. Jadi Anda ketika belajar napas ritme itu bukan sedang belajar untuk belajar di kelas gitu, sekedar tahu, oh ini bisa untuk bukan. Tapi konsep dasarnya adalah Larputala. Anda belajar mengetahui jika saya mengubah ritme nafas pada sebuah frekuensi, saya menggetarkan apa? Lalu rujukan jurnalnya apa? Lalu cara membuktikannya bagaimana? Cara mengujinya bagaimana? Dan seterusnya. Maka Anda belajar secara detail mengenai anatomi di tubuh kita menggunakan konsep frekuensi dan gelombang. Seperti itu. Baru ya. Jadi balik ke pertanyaan yang tadi di sini nih, yang awal gitu kan. Kalau napas kan gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu aja. Napas ritme juga gitu-gitu aja. Tapi gitu-gitu aja tuh isinya, lihat nih yang warna hijau, yang warna kuning, sama yang warna abu-abu. Ini bukan gitu-gitu aja, ini banyak. Ini saya masukin segini nih karena layar PowerPoint-nya nggak cukup. Yang ada di tas saya ini ada ratusan. Jadi saya menelusuri banyak sekali jurnal, dari mulai yang gedean sampai kecil. Jadi ketika ada yang tanya, Mas, apa betul napas ini bisa mempengaruhi mitokondria? Ya mungkin saja. Tinggal ditunjukkan saja bagaimana cara mengujinya, cara membuktikannya, rujukan jurnalnya apa. Coba suruh instrukturnya ngomong. Bikin videonya, publikasikan ke YouTube. Kita mau lihat isi kepalanya. Karena saya lakukan begitu. Ini kan videonya publikasi ke YouTube. Anda mau bantah, silakan. Ya kan? Misalnya contoh, frekuensi didapat dari sepersepuluh. Sepersepuluh. Frekuensi dapat dari 1/TCT, total cycle time. Ini saya publikasikan secara umum gitu kan. Anda mau bantah, ya nggak apa-apa, bikin video tandingan aja. Kalau memang ini salah teorinya gitu kan. Mungkin saya pengen lihat gitu. Atau ajak ngobrol ya. Lalu saya bikin video untuk menjelaskan bahwa total cycle time ini terdiri dari inhale exhale, segitiga, segi empat, lah, kira-kira begitu. Lalu cara menghitungnya seperti ini. Kalau ada yang keliru kan bisa dibuktikan, bisa dibantah gitu kan. Kenapa? Karena isi pikirannya dimunculkan. Tidak sekedar ngasih tahu bahwa oke, apa ritme dengan frekuensi sekian ini menggetarkan mitokondria, ya itu mah bagi orang nggak ngerti. Kalau saya nggak mau punya murid-murid orang-orang yang nggak ngerti, justru Anda harus cerdas. Anda harus jadi pinter untuk mengetahui bagaimana cara membuktikan secara logis, bagaimana cara menghitungnya, cara melogikakannya, gitu kan. 0,1 sebagai barang nggak apa. Kemudian dia penelitiannya di mana? Oh, berarti ritme-ritme ini ada penelitiannya. Yang saya munculkan di sini semuanya ada jurnalnya. Dan untuk apanya, yaitu tergantung nanti kelasnya dibuka kapan. Atau YouTube-nya akan dimunculkan kapan, dipublikasikan kapan. Tapi yang jelas, dengan belajar lepas ritme, itu belajar jadi cerdas. Tidak gampang untuk dibodoh. Maka dari itu, di napas ritme ini itu tepat sekali. Jadi nggak pernah kita ya mengarang-arang bebas itu nggak pernah. Apalagi membuat sebuah klaim itu yang bombastis gitu kan. Seperti misalnya mengubah DNA, mengubah mitokondria dan sebagainya. Kita nggak berani. Bukan karena saya nggak ngerti, justru karena saya ngerti, maka saya harus hati-hati. Supaya nanti Anda tidak keliru. Gitu ya. Jadi, next kita akan lihat 0,1 Hz ini berpengaruh pada apa saja di tubuh manusia. Manfaatnya apa saja. Jika dia bergetaran secara mayor dengan pembuluh darah, apa saja yang didapat dengan getaran ini. Jika dia bergetaran dengan sistem endokrin, walaupun secara minor, apa saja yang didapat dengan sistem endokrin ini. Jika dia bergetaran dengan otak, misalnya sistem saraf di otak gitu kan, secara mayor, apa saja yang didapat dengan 0,1 Hz ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu nanti yang akan dimunculkan video yang akan datang. Sudah jelas ya? Jadi, mau belajar nggak nih? Apa sih nih? Ah, kan ini pelajaran mengenai akal. Mencerdaskan akal, melembutkan hati. Sampai ketemu di kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.